ternyata arahan format juga memberikan pemahaman atau persepsi yang berbeda-beda begitu. Itu satu. Yang kedua, saya kurang paham apakah memang sampai tidak terbaca gitu arahan ya, sehingga miskomunikasi gitu. Karena kalau diarahkan sudah dijelaskan, apalagi untuk tugas 3 ya, tolong gunakan Times New Roman ukuran 12, 1,5 spasi gitu ya, format sudah saya berikan, kalau bab 1 itu apa gitu ya, kalau terkait UTS ya. Kalau di tugas 3 itu kan tidak perlu Bapak Ibu lengkap ya makalahnya, ada bab 1 pendahuluan rumusan masa, apakah penelitian kualitatif itu, atau bagaimanakah penelitian kualitatif, bagaimanakah penelitian kuantitatif, kan begitu ya. Nah, tapi kan ini kan bukan sebuah solusi yang ditawarkan dan tidak ada tujuannya apa kan gitu ya, hanya bukan tidak ada tujuan, hanya Bapak Ibu tuh menerangkan gitu kan, tidak melakukan penelitian kan ya, hanya Bapak Ibu dalam makalah itu menerangkan suatu tema begitu ya, misalnya moderasi beragama di Kuningan. Nah, Bapak Ibu menjelaskan terkait moderasi beragama di Kuningan itu seperti apa, menggambarkan gitu ya, menjabarkan gitu ya dengan fakta di lapangan dan didukung oleh berbagai sumber referensi. Namun kalau karya ilmiah dalam bentuk penelitian, skripsi begitu Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu harus jelas apa tujuannya, mau melakukan treatment apa gitu. Misal ini saya ada 3 judul ya contohnya. Ini ada penerapan, saya ambil di kelas Bapak Ibu ya sebentar. Nah, kalau bisa dibuatnya seperti ini Bapak Ibu ya untuk judul ya, biar cantik dan presisi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dibuat semacam kayak piramida gitu. Nah, yang paling ke atas semakin ke bawah itu semakin mengkerucut gitu. Nah, misalnya ini ada salah satu dari kelas mahasiswa kelas A40, implementasi metode Sorogan dalam pembelajaran. Oh, ini kurang aja. Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Al-Islah Kebagusan Ampel Gading, Pemalang. Nah, untuk judul penelitian ini Bapak Ibu seyogyanya terdiri dari maksimal ya 18 sampai 20 kata. Seharusnya jangan lebih dari 18 deh kalau bisa gitu ya. 18 kata gitu. Nah, jadi misal nih kalau judul yang A, ini ada berapa kata Bapak Ibu? Judul ini ada berapa kata Bapak Ibu? 15 ya. Ada 15. 17. Ada yang 15, ada yang 17. Kalau yang judul 15. 2, oke. 15, Bu. Judul 2, 15, judul 2. 20. Sepertinya lebih ya. 10. 20. Nah, kalau yang judul 3? 15. Oke, sebentar Bapak Ibu. 14. Angka itu termasuk kata tersendiri atau tidak, Bu? Sebentar. Ini ketua angkatannya siapa kok saya lupa ya? Saya Ketua kelas. Oh, Pak Abdul Latif ya. Saya jadiin co-host ya, Bapak Ibu itu. ya Bu. Supaya mengadmit siapa yang hadir. Nah,
Sudah saya buat co-host Abdul Latif. Tolong nanti siapa yang baru masuk tolong di ini ya. Di apa namanya? Di admit. Sudah bisa Pak Abdul? Ya, udah bisa. Oke. Nah, ini berarti kurang dari 18 ya. Nah, jadi harapannya walaupun judul itu apa aja sih Bu, terdiri dari apa gitu ya. Judul itu adalah Bapak Ibu terdiri dari apa yang ingin Bapak Ibu teliti. Misalnya kaitannya dengan mau meneliti implementasi, penerapan, atau ingin melihat keefektifan model misalnya. Nah, bisa dituliskan. Misal judul pertama, ini ingin mengkaji terkait implementasi metode Sorogan. Lalu judul yang kedua, ini beliau ini ingin mengkaji mana sih yang paling efektif, apakah model bermain peran atau jigsaw kah untuk meningkatkan catsos-nya, tapi selain itu juga dengan memperhatikan pola asuh orang tuanya gitu. Ini bukan Surakarta ya, ini tipe ini. Nah, Surakarta. Terus jadi Bapak Ibu dalam apa? Kenapa sih Bu kok setiap kita buat judul itu kan ada apa namanya? Ada ilmunya ya, namanya karya ilmiah ya. Jadi mungkin yang ini kalau tidak salah Pak Abdul ya ini penelitian Pak Abdul ya implementasi metode Sorogan. Mungkin Pak Abdul dari apa namanya ingin dari studi kepustakaan gitu ya atau mungkin dari fakta di lapangan gitu ya melihat bahwasannya implementasi metode Sorogan ini apa namanya ingin mengetahui gitu ya apakah dalam pembelajaran kitab kuningnya gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini mau bisa jadi penulis ini sebelumnya sudah melakukan apa namanya mengkaji ya. Beliau itu melihat bahwasannya dalam penelitian pendahuluan itu bukan penelitian pendahuluan dalam studi kepustakaan beliau banyak membaca bahwasannya jurnal yang menyatakan kalau model bermain peran itu mampu meningkatkan keterampilan sosial gitu. Terus ada juga dan sebagian juga menyatakan jigsaw juga mampu meningkatkan keterampilan sosial. Nah, kita itu kan penelitian kita itu kan tidak boleh ketiplek-tiplek ya Bapak Ibu ya, karena penelitian kita itu harus punya ciri khas, punya keunikan, atau bahasa kerennya itu punya novelty. Gitu. Apa Bapak Ibu novelty? Kebaharuan. Punya kebaharuan. Jadi gimana salah satu cara kita tahu kita itu baru apa enggak penelitian kita? Gimana menurut Bu Hesti? Supaya kita tahu tuh kalau penelitian yang kita lakukan tuh baru apa enggak itu dari mana salah satu caranya? Mungkin dengan apa bedanya dengan penelitian terdahulu kita itu mungkin mendukung atau tidak, kemudian jika menyangkal itu nanti ada sesuatu yang berbeda yang kita dapatkan, mungkin seperti itu Bu. Oke, cara pertama ya, cara jitu supaya kita tahu penelitian kita itu punya novelty atau tidak adalah dengan cara searching dulu dari berbagai jurnal atau skripsi gitu ya. Wah, oh ada model bermain peran, oh ada model jigsaw menyatakan meningkatkan keterampilan sosial gitu ya. Oh, tapi sepengetahuan saya selama saya searching, harus bilangnya sepengetahuan kita ya. Karena kadang kita ini manusia luput. Nanti ada yang bilang, enggak saya ngecek ternyata ada gitu ya. Jadi kita bilangnya sepengetahuan saya sudah searching, belum selama pengetahuan saya searching itu ini Bu, apa namanya belum apa namanya karena saya melihat penelitian pendahuluan itu ada yang menyatakan model bermain peran itu meningkatkan, jigsaw juga mampu meningkatkan gitu. Jadi saya kepo Bu, kira-kira di antara model bermain peran dengan jigsaw itu mana sih Bu yang paling efektif dalam meningkatkan keterampilan sosial untuk di kelas yang saya teliti? Gitu. Itu kan termasuk novelty kan ya? Itu ditambah saya juga ini Bu apa namanya? Selama saya penelitian itu belum ada penelitian yang juga memperhatikan pola asuh orang tuanya. Warga kota
Malang misalnya, bisa dilihat dari hasil kunjungan perpus, kan perpus kan sekarang online tuh, bisa dilihat tuh kunjungan dalam ini berapa. Nah, itu bisa, nanti dicantumkan. Sumber itu saya ambil dari ini, www ini, situs resmi ini, gitu. Tapi situsnya resmi ya, Pak Andri ya, bukan blogspot atau Wikipedia. Itu diperkenankan sekali. Oke, ada yang lain sebelum saya lanjutkan ke kerangka pemikiran? Izin bertanya, Bu. Oke, monggo, Bu. Terkait kebaharuan atau novelty tadi. Kemarin kan saya ambil judul efektivitas penggunaan flipbook dalam mengajarkan ilmu dasar haid dan istihadah pada siswa MDT Al-Hidayah. Nah, di situ setelah saya baca dari berbagai jurnal, memang sudah banyak sekali mapel mapel yang menggunakan metode pembelajaran flipbook. Tapi saya belum mendapatkan sama sekali pembelajaran terkait haid dan istiadah yang menggunakan flipbook, Bu. Apakah itu bisa menjadikan novelty atau kebaruan dari penelitian saya, Bu? Terima kasih. Iya, bisa jadi itu pembaruan, dan flipbook itu kan implementasinya kan kita sebagai peneliti kan bisa-bisa bukan bisa gini. Kita Ibu sebagai peneliti dalam pengimplementasian flipbook itu bisa Ibu variasikan gitu. Coba kalau secara pemahaman Bu Hesti, implementasi flipbook dalam bayangan Ibu seperti apa? Karena saya kan di situ ingin tahu seberapa besar efektivitas penggunaan flipbook itu dalam mengajarkan materi head. Apakah anak itu lebih paham dengan metode flipbook karena lebih menarik ya Bu, jelasnya penyajiannya lebih menarik daripada metode konvensional. Kemudian dengan itu apakah anak itu jadi tambah minatnya untuk ikut belajar, seperti itu Bu tujuannya? Bukan, saya. Maksud saya gini, flipbook itu bisa Ibu jelaskan bagaimana ini prosesnya penggunaan flipbook itu? Oh, flipbook itu kan Bu, sejenis buku, cuma itu bisa dibuka secara online itu loh Bu, bisa dibuka sendiri ya. Terus, jadi Ibu, monggo. Nah, yang jadi sampel saya itu kemarin kan memang siswa madrasah yang sudah besar-besar Bu, yang pasca ya, yang sudah diperbolehkan menggunakan HP. Makanya saya penasaran, coba kalau mereka saya kenalkan dengan metode digital seperti ini, apakah mereka tertarik, kemudian mereka lebih paham gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi saya paham, saya sudah paham sekali Mas. Kenapa saya tanyakan? Karena kan kalau secara umumnya di penelitian kan flipbook itu kan perbantuan buku yang bisa diakses secara online, kan begitu ya Bu Hesti ya. Nah, supaya tadi kan Ibu kan sudah sampaikan bahwasannya kalau di penelitian terdahulu itu belum ada Bu kaitannya dengan materi haid gitu ya. Nah, jadi flipbook itu Ibu yang buat maksudnya memasukkan buku itu secara online, Ibu yang buat atau memang sudah tersedia atau bagaimana? Saya itu. Saya buat sendiri Bu. Jadi saya buat sendiri materinya lewat Canva, kemudian saya buat flipbook Bu. Saya jadikan, jadi materi itu memang dari saya. Kira-kira itu novelty bukan? Kalau menurut saya iya Bu. Ya positif, udah dibuat proses, maksud saya begitu Bu Hesti. Tadi kan makanya saya nanya proses flipbooknya gimana, apakah Ibu misalnya ya, saya tuh menggunakan flipbook itu kan secara online. Apakah Ibu Hesti ngopas nih pakai bukunya Pak Andri, misalnya Pak Andri udah buat buku terkait bab haid misalnya ya, terus Ibu gunakan materi tersebut misalnya. Nah, itu kan makanya saya ingin tahu kalau Ibu yang buat, terus cuma namanya saja bukan aplikasi kayak metode flipbook ya, menggunakan buku yang bisa diakses secara online. Nah, itu mah nggak masalah, yang penting prosesnya Bu. Ibu yang buat materinya, kan begitu ya. Kan misalnya nih, kayak pembelajaran secara daring. Daringnya memang umum Bu Hesti, tapi proses daringnya kan
apakah digunakan pakai apa? Nah, itu yang novelty-nya. Maka saya tanyakan tadi prosesnya seperti apa. Kalau seperti yang Ibu sampaikan, Ibu yang mengkonsep, Ibu yang ngambil dari berbagai sumber, cuman Ibu medianya saja pakai flipbook, ya itu udah novelty sekali, begitu. Berarti itu nanti di latar belakang prosesnya secara global disampaikan ya, Bu? Di latar belakang boleh. Jadi flipbook yang saya gunakan adalah menggunakan aplikasi atau media flipbook, tapi pada proses pembuatannya itu penulis sendiri yang buat gitu ya. Dalam artian ya begitu. Jadi Ibu sampaikan gitu. Dan itu sangat keren sekali Bu Hesti, itu bisa jadi salah satu haki ya, hak ke intelektual Ibu gitu loh, bahwasannya ini flipbook bab haid ala Bu Hesti karena materinya Ibu Hesti yang buat begitu. Oke. Terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama Bu Hesti. Ada yang lain? Saya Bu, Leo untuk judul. Saya masih gampang. Kalau semuanya kita membuat penelitian tentang untuk mencari tahu sesuatu hal atau pendapat seseorang, itu harus disertakan judulnya pakai persepsi gitu ya Bu ya? Atau dengan bahasa lain? Gimana Bu? Kalau misalnya gini, saya kan di judul saya kemarin itu kayaknya masih gampang sih. Sholat, beban, kewajiban, ataukah kebutuhan bagi generasi Z di MTS Anwar Futuhiyah di era milenial. Itu kan masih saya seolah-olah saya cuman memberitahu, tapi kalau sebenarnya saya dalam penelitian saya itu saya ingin mengetahui pendapat mereka itu di judul itu harus kita tuangkan banyak persepsi sholat. Apa harus seperti itu Bu? Oke, saya luruskan dulu ya Bu ya. Kalau Ibu hanya ingin mengetahui pendapat mereka terkait sholat itu menurut generasi Z itu bagaimana gitu ya, itu seperti makalah saja gitu Bu, belum masuk ke penelitian gitu ya. Jadi mungkin Ibu bisa harus ada solusinya gitu ya. Misalnya gini, Ibu ada keresahan, generasi Z itu mungkin sholatnya ada yang tidak tepat waktu, terus bolong-bolong, bahkan ada yang jarang, atau bahkan mungkin ada yang nggak paham bacaan sholat gitu ya. Sehingga Ibu misalnya kalau Ibu pengen larinya karena kita pendidikan PAI bisa mungkin penggunaan tadi misalnya kalau Bu Hesti nih sama-sama flipbook ini nggak apa-apa nih, sama-sama implementasi pakai flipbook, tapi Ibu kaitannya dengan bab sholat misalnya. Bab sholat itu di kelas berapa ya? Oh di kelas misalnya di kelas sana madrasah ya monggo. Atau kalau di kelas SMP ada ya SMP. Tapi Bu saya ngajar di SMA ya, mau tidak mau Ibu harus beralih gitu ke SD. Nah kenapa di SD? Karena secara kalau menurut ada psikososial Erikson, ada Monk, ada Elizabeth Harlep gitu ya, menyatakan namanya untuk merubah kebiasaan, merubah pola pikir itu sangat sulit kalau udah SMA. SMP saja sudah sangat sulit, maka harus ditanamkan sejak dini. Nah, sehingga kalau ditanya ya kenapa kok penelitian Bu Halimah di SD ya, karena itu apalagi kan kaitan dengan bab sholat ya. Sholat itu mau nggak mau emang harus dari dari kecil Bu. Jadi kalau mama ibu bisa melihat nih, itu bisa dari ke need assessment, ke analisis kebutuhan. Nah, berdasarkan yang saya lakukan, wawancara, saya melihat bahwasannya di anak-anak SMP, anak-anak SMA itu ya, memandang sholat itu adalah hal yang bukan wajib ya, dalam artian apa ya, hal yang kalau bisa dilakukan, kalau nggak bisa ya wes gitu loh. Nah, tergantung fakta di lapangan gitu. Jadi mau nggak mau Bu Halimah melakukan wawancara tuh ke entah itu mahasiswa, entah itu anak SMA, kan begitu ya Bu Halimah ya. Nah, setelah Bu Halimah paham, dapat info, oh ternyata mereka itu kurang aware nih dengan kewajiban sholat sebagai muslim. Nah, Halimah harus menawarkan solusinya nih. Solusinya
saya baca nih Bu di buku apa dari berbagai sumber referensi, entah itu Psychosocial Erikson, Monk, atau dari Elizabeth Harlan menyatakan apa harus dimulai dari sejak kecil. Nah, maka saya mau melakukan penelitian di SD. Mereka sampai kok jadi apa praktek sholat itu buat mereka baik di sekolah maupun di pondok pesantren itu menjadi sesuatu yang beban gitu, harus diberi sanksi, harus diabsen segala macam agar mereka itu bisa tertib sholat gitu loh. Saya itu maksudnya mau ngambil karena yang saya hadapi setiap hari itu seperti itu Bu gitu. Jadi itu keresahan saya, makanya saya kekeh mau meneliti itu tuh apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran mereka gitu. Kok kayaknya sulit benar loh melakukan sebuah tanggung jawab yang memang itu sudah komitmen kita sebagai umat Islam gitu. Cuman mungkin judulnya saya masih bingung. Kira-kira solusi yang ingin ditawarkan apa Bu? Tadi kan itu kan Ibu ingin tahu nih isi pemikiran mereka. Terus solusi yang ditawarkan apa tuh untuk meningkatkan sholat, pemahaman sholat itu? Kira-kira apa Ibu? Kalau saya pikirnya gini, satu memberikan penjelasan kepada mereka sampai mereka benar-benar jelas gitu, karena kayaknya mereka gadget ini sudah jadi apa ya, sudah jadi sesuatu yang mendarah daging gitu, sehingga kayaknya panggilan-panggilan sholat itu ya nggak di anak-anak aja sih, umumnya di kita lah gitu, lebih didahulukan gitu. Jadi bagaimana mereka bisa memanfaatkan gadget itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Terus kalau untuk di sekolah mungkin seluruh komponen sekolah di saat memang waktunya sholat ya harus sholat gitu. Jadi nggak ada yang hanya dibebankan kepada guru PAI atau guru piket gitu, karena yang saya lihat seperti itu gitu. Kayaknya ya udah itu urusan guru PAI, ya PAI yang gitu, yang sementara yang lain masih santai-santai itu loh, maksudnya semua komponen itu harus ya ikut terlibat dan melaksanakan gitu. Jadi mereka punya merasa oh iya ya nggak saya aja yang disuruh kok bapak itu nggak sholat, ibu itu nggak sholat gitu ya, jadi saya santai-santai aja gitu. Saya itu lebih Oke, Bu Halimah, saya paham ya. Tapi kalau untuk penelitian itu solusi yang ditawarkan itu adalah kaitannya dengan kita Pak, Bu, sebagai peneliti. Seperti Bu Hesti, punya keresahan tentang bab haid. Bahwasanya Mbak Hesti ini melihat mungkin sebagian besar santri, entah siswanya, itu belum paham betul, khusus untuk wanita ya, tentang haid. Entah itu masa halangannya atau bagaimana, saya kurang paham gitu ya mungkin ya Bu Hesti ya. Sehingga Bu Hesti itu berpikir, oh sepertinya kita tuh butuh terobosan nih gitu ya. Nah, sekarang kan era digital tuh, saya mau buat nih sebuah materi yang menarik, tapi juga bisa mencerahkan gitu ya, bisa membuat pemahaman siswa itu terhadap haid itu bisa siswi ya, bukan siswa ya, kalau siswa kan nggak haid ya, siswi Ya, gitu ya. siswi. Nah, terus saya mau pakai flipbook ini, saya mau buat. Begitu Bu Halimah. Jadi Bu Hesti itu nggak membebankan kepada instansi atau apa, karena kita yang membuat penelitian ini kita gitu ya Bu Halimah ya. Jadi kalau Bu Halimah punya keresahan tentang sholat, monggo Bu. Ibu yang harus cari berbagai referensi untuk sholat ini. Kira-kira saya buat apa ya? Apa saya penerapan model kah? Apa saya membuat perbantuan media pakai konten kreatif ya, jadi saya buat konten kreatif, mungkin bisa buat video Ibu nanti buat Bu Halimah, buat video atau apa kaitannya dengan sholat nih. Kalau sholat itu memang namanya kita belajar, semua itu ngerasa beban. Nggak usah jauh-jauh, saya beri tugas aja pasti Bapak Ibu ngerasa beban, itu kan padahal itu untuk pembelajaran gitu ya. Nah, apalagi sholat yang dilakukan 5 kali sehari yang wajib ya gitu, alhamdulillah kalau yang sudah lebih gitu ya. Terus apalagi sekarang itu godaannya banyak gitu ya, bukan hanya bersifat abstrak gitu ya, atau makhluk astral, tapi yang bersifat konkret gitu ya, yang tiap bentuknya pipih kecil gitu ya, nah itu perlu Ibu Halimah buat solusi apa yang ditawarkan, misalnya
apakah dengan penerapan model atau konten kreatif nih, video nih, bahwasanya nih anak-anak, bahwasanya kalau kita nanti nggak sholat nih, mungkin ditayangkan nih apa gitu ya, atau ini Agak sehingga ditakut-takutin gitu Bu ya. ya saya nggak paham ya itu Pak Bu Halimah yang paham karakter siswanya kira-kira perlu seperti itu atau tidak gitu ya, disesuaikan dengan satuan pendidikannya. Nah setelah itu ibu bisa melihat nih, mengukur nih sholatnya nih gitu. Jadi konsep mereka itu menjadi beban atau apa tuh sebagai acuan Bu Halimah melakukan penelitian gitu, karena Ibu Halimah melihat dan merasakan sendiri siswa-siswa itu kayaknya tuh ogah-ogahan untuk sholat gitu, padahal sholat itu kan adalah hal pertama yang dihisap gitu ya, sehingga ini membuat saya resah dan ini juga didukung nih dengan fakta-fakta di lapangan dengan saya melakukan hasil observasi, hasil wawancara, bla bla bla, tadi Bu Halimah jelaskan ya. Terus sehingga saya kalau ini dibiarkan kan akan berbahaya ya, nanti gimana generasi kita gitu kan ya. Nah, itu masuk ke ke dampak negatifnya kan begitu tadi sudah saya jabarkan di bab 1 ya. Nah, baru Ibu jelaskan. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan apa gitu. Ibu kan guru PAI tuh, bisa nih Ibu buat dalam materi apa, atau ada materi akhlak kah, materi apakah gitu ya, pokoknya yang sesuai, yang relevan. Begitu Bu Halimah. Jadi kalau penelitian itu tidak bukan hanya satu sisi gitu ya. Jadi apa permasalahannya, ya kira-kira Bu Halimah mau memberikan solusi apa gitu ya dalam permasalahan tersebut. Nah, misal ya menerapkan atau implementasi model apa, atau implementasi misalnya dengan bahan ajar apa gitu ya yang relevan itu tadi untuk meningkatkan bukan pemahaman ya, pembiasaan atau rasa tanggung bahasanya kalau sholat ini ya. Kalau sholat itu kan larinya ke pembiasaan ya. Nah, pembiasaan itu sifatnya bukan angka Ibu, tapi sifatnya itu dia bisa berupa dengan pertanyaan nanti. Bisa dilihat di Rencananya dalam. seperti itu Bu. Nah, Ibu bisa buat kolom nih. Everyday gitu ya, silahkan nih siswa itu bawa pulang kolom itu, sholatnya apa saja, harus jujur nih gitu, nggak akan mempengaruhi nilai gitu ya. Nah, bolongnya berapa. Nah, kalau setelah Ibu melakukan treatment, entah itu penerapan model, entah itu media, dan setelah itu mereka semakin rajin nggak sholatnya gitu. Kalau semakin rajin berarti berhasil, kan gitu ya. Iya. Karena saya pernah menerapkan itu hanya di pondok sih, nggak di karena anak-anak juga yang di pondok tuh sekolah di MTS itu pakai absensi Bu. Jadi setiap kali itu mereka di absen. Kalau mereka nggak di absen, setiap seminggu sekali itu ada evaluasi gitu. Nah, bagi mereka yang telat atau mereka yang tidak melaksanakan tuh ada hukuman, tapi memang hukumannya bukan hukumannya mereka harus membaca surat Al-Kahfi apa surat Yasin apa nulis istighfar, itu pernah Bu, dan itu memang efektif, tapi memang harus benar-benar semua komponen itu ikut gitu loh, nggak bisa kita sendirian gitu. Oke Bu Halimah, tapi kalau namanya efektif itu efektif menurut siapa? Efektif itu kan kita nggak tahu, mereka itu kan mungkin hanya takut saja, hanya mengikuti aturan, tapi bukan ke pemahaman gitu loh Bu Halimah. Jadi kalau udah berarti tugas Ibu, bukan tugas Ibu, kalau bisa Ibu cari entah itu model, entah itu media yang benar-benar emang bukan hanya mereka karena takut akan punishment ya atau hukuman, tapi karena memang mereka paham gitu loh. Saya itu sholat karena emang saya takut sama Allah gitu. Karena saya itu memang ini gitu loh, bukan karena hukumannya gitu. Nah, nanti monggo Ibu ramu kira-kira apa begitu ya Bu ya. Karena nanti ini untuk meningkatkan misalnya pemahaman terkait sholat atau meningkatkan apa kaitan dengan sholat ya, silahkan Ibu buat kalimatnya. Oke, edukasi tolong untuk kerangka pemikiran tinggal dibuat saja Bapak Ibu, bisa berupa bagan gitu ya, apa yang diteliti gitu silahkan dilihat di berbagai contoh skripsi gitu ya secara online gitu.
Ada nanti yang bilang, "Bu, contohnya apa?" Cari ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus yang apa namanya, gercep sendiri gitu ya. Nah, silahkan. Kita lanjut ke yang intinya ya, dari inti-inti kita adalah bab 3. Nah, metode penelitian. Monggo Bapak Ibu buat ya, rancang metode penelitian menggunakan apa. Monggo mau kualitatif, kuantitatif monggo. Kemarin kan ada yang heboh mix method ya, dan udah deh saya kasih kelonggaran monggo buat yang mix method monggo gitu ya. Untuk kualitatif kuantitatif ini mau apa nih desainnya? Deskriptif kah, eksperimental kah, kausal kah gitu kan beda-beda ya. Kalau eksperimen kan ada apa kuasi, nanti pakai apa gitu ya. Silahkan. Lokasi penelitian. Nah, ini kemarin ada sedikit revisi kalau sebelumnya itu pada apa namanya? penelitian sebelumnya itu di format UTS itu kan metode penelitian langsung ke populasi. Nah, sekarang metode penelitian lokasi dulu baru populasi. Jadi silahkan jabarkan deskripsikan lokasinya di mana. Terus sekarang ditambahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya minta untuk mengestimasi perkiraan waktu durasi penelitian. Jadi misalnya ya, apa namanya, saya melakukan observasi nih kayak tadi Bu Halimah mau wawancara nih, kira-kira berapa ya wawancara, seminggu atau 2 minggu cukup nggak ya? Oh mungkin 3 minggu. Terus setelah itu saya mau apa namanya, studi kepustakaan, baca-baca berbagai sumber referensi, sampai terakhir tuh kira-kira berapa bulan nih yang dibutuhkan. Nanti kalau ada yang bilang, "Bu, saya mah periode waktu penelitian cukup seminggu." Waduh, dipertanyakan ya penelitian bisa seminggu gitu dari asal mula sampai akhir gitu kan ya. Bisa dipertanyakan kok bisa seminggu, keren banget ya Bapak Ibu ya, seminggu penelitian beres gitu ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu mengestimasi apa tujuannya supaya nanti memudahkan Bapak Ibu waktu pada saat tiba masanya. Jadi biar Bapak Ibu tuh semangat, oh iya ya, saya waktu itu buat pada apa MK metodologi, saya 4 bulan selesai. Wah, saya harus semangat nih 4 bulan nih. Saya sudah buat soalnya periode waktu itu diminta oleh Bu Niki. Nah, itu sebagai acuan Bapak Ibu dan motivasi Bapak Ibu. Nah, untuk populasi dan sampel seperti sebelumnya ya, silahkan Bapak Ibu tulis populasi dan sampelnya dengan metode samplingnya. Banyak nih yang tergocek dengan metode sampling ya. Nah, kemarin kan sudah saya minta waktu diskusi online, metode sampling ada metode apa saja Bapak Ibu? Saya ingin mendengar suaranya Bapak Mustaghfirin. Halo Bapak Mustaghfirin. Iya, Bu. Nah, untuk apa metode sampling ini apa aja Bu, Bapak untuk sampling? Putus-putus suaranya, Bu, dari sini. Oh, Gimana, Bu? putus-putus. Suara Ibu jelas. Oke deh, Bu Hesti aja deh. Bu Hesti, metode sampling. Bu Hesti. Yang ditanyakan gimana Bu? Ada 2 kalau tidak salah. Probability sampling. Probability sampling sama satunya. Ya. Nah, di dalam probability ada apa saja? Dalam probability itu sampelnya ditentukan Bu, kalau tidak salah. Saya belum hafal soalnya. Iya, ada yang ditentukan, ada yang acak kan begitu ya. Nah, monggo mau pakai cluster random sampling, tapi disertai dengan alasan ya. Jadi disertai dengan alasan kenapa kok milih itu gitu. Jadi enggak saya pakai cluster saja gitu. Jangan, harus ada penjabarannya, kenapa, alasannya apa gitu. Oh, karena penelitian saya ingin karena penelitian saya mau ngambilnya ini, kebutuhan saya ini, sehingga yang sesuai dengan itu saya pakai ini, Bu. Nah, jadi harus jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin langsung aja ya biar nanti saya kasih sekaligus contohnya. Untuk teknik pengumpulan data itu kan ada
dua ya, ada beberapa ya, ada metode apa saja Bapak Ibu teknik pengumpulan data? Probability sampling dan non-probability sampling. Teknik pengumpulan data. Kualitatif dan kuantitatif. Ayo. Ada apa saja teknik pengumpulan data? Observasi. Observasi, Wawancara. wawancara, ada kuis, itu bukan Bu? Ya, betul. Kalau untuk wawancara, ada wawancara apa? Tatap muka. Terstruktur, tidak terstruktur. Betul. Jadi terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu ya langsung saja gitu ya. Kalau terstruktur sudah direncanakan terlebih dahulu gitu ya. Terus ada yang pertanyaan sifatnya open, ada yang sifatnya terbuka, ada yang tertutup gitu ya. Kalau yang terbuka bagaimana Bu? Gitu ya. Kalau terbuka itu dibebaskan, audien itu mau cerita panjang lebar terserah. Lah kalau yang tertutup emang dibatasi Bu? Bukan dibatasi. Biasanya ada optional choice gitu. Misalnya nih, apakah siswa senang belajar misalnya? Jawabannya A, senang, B, biasa aja, C, cukup senang. Ya, itu yang pertanyaan tertutup begitu. Nah, untuk angket itu sebelum disebarkan biasanya kita pengen tahu nih ya. Saya pengen tahu nih pemahaman siswa. Nah, seperti ini kata Bu Halimah terkait tentang sholat, atau Bu Hesti terkait tentang bab haid gitu ya. Saya kok gak ada waktu ya buat wawancara 50 orang misalnya Bu Hesti kayak gitu ya, karena saya lagi sibuk nih misalnya. Saya buat aja angket, kan begitu ya, angket kan bisa dibaca nanti di rumah. Nah, buat angket ya dengan pertanyaan sedemikian rupa gitu ya. Bukan pertanyaan, angket itu bukan pertanyaan tapi pernyataan gitu. Angket itu bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Nanti siswa tinggal menjawab setuju, tidak setuju, atau relevan, tidak relevan, silahkan itu ya. Nah, itu ada 5, biasanya ada 5 jawaban tuh. Netral, cukup begitu kan ya. Silahkan nanti. Terus sebelum karena kalau angket kan enak nih. Tinggal nanti kalau saya nggak mau sekarang kan sistemnya online nih, siswa-siswa kelas SMP udah punya HP nih, saya kirim aja di grup kelas gitu ya, saya buat pertanyaan, karena Ibu kan sering ya buat ada beberapa give form gitu ya, buat sebar nih. Nah, itu sebelum dibuat itu ada uji instrumennya. Apa Bapak Ibu? Angket validitas dan Rehibilitas. Ya, jadi angket yang Bapak Ibu buat selain minta arahan bimbingan dari pembimbingnya masing-masing, juga harus diuji dulu Bapak Ibu, valid enggak? Gitu ya, reliabilitasnya tinggi enggak gitu. Kalau rendah no, ganti gitu. Validnya harus valid, reliabilitasnya harus tinggi gitu, karena ada tingkat signifikan kalau reliabilitas begitu. Jadi harus diuji dulu ya Bapak Ibu ya, namanya uji instrumen untuk angket. Jadi sebelum Bu mau tahu bisa ini masuk ke parameter dan non parameter gimana, uji dulu normalitas dan homogenitasnya. Kalau dia berdistribusi normal dan homogen, lanjut ke teknik analisis data parametrik. Kalau tidak normal dan tidak homogen, atau normal saja tapi tidak homogen, atau tidak normal tapi homogen, lanjut ke non parametrik gitu. Nah, kalau teknik parametrik gunakan uji T, tinggal dilihat dependen apa enggak, nanti ada variabel X sama Y-nya dilihat gitu ya. Nah, biasanya pakai homogen dan segala macam ini pakai homograph Smirnov nanti.
Bu, kayak mana Bu rumus Kolmogorov Seminrov? Gak usah pusing-pusing, gak usah capek-capek. Sekarang 2024 ada SPSS. Ibu ini teh gimana caranya Bu pakai SPSS? Itu hal yang asing buat saya. Tinggal buka YouTube-nya. Kalau biasanya ngelihat artis, ngelihat gosip atau ngelihat mobil bapak-bapak ya otomotif, lihat ganti channel, tulis ketik cara mendownload SPSS, cara menggunakan SPSS. Dah, di situ jelas banget nanti diarahkan pelan-pelan downloadnya gimana. Silakan Bapak Ibu. Nah, nanti kalau kalau parameter nanti rumusnya apa kan kalau itu ada yang saya tuh ada loh Bu baca penelitian pengaruh tuh ada atau autokorelasi, ada ini heterogenesitas gitu ya. Nah, silakan itu disesuaikan. Gitu, Bapak Ibu. Silakan Bu Hanifah. Ingin bertanya Bu Hanifah? Oke, sepertinya ada kesalahan teknik ya. Apa namanya? Bisa dipahami ya terkait teknik analisis data ini ya. Nah, kalau misalnya ada yang Bu, saya pengen mencoba penelitian PTK itu pakai apa Bu? Triangulasi data apa pakai uji tadi parametrik dan non parametrik? Kalau untuk PTK misalnya ya ada yang pengen pakai PTK, ingat PTK itu apa Bapak Ibu? Penelitian tindakan kelas. Sistemnya pakai apa? Persiklus. Iya kan? Jadi ada siklus 1 sampai berapa siklus sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Jadi Oke, mohon maaf ini suaranya kendala teknis yang tidak terdengar ya suara saya ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Oke, aduh ini kayaknya lagi sinyalnya terkontaminasi dengan Pak Andri nih sepertinya sinyal saya juga ini ya. Oke, lanjut. Jadi kalau untuk PTK itu sistemnya siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga. Bu, apakah harus 3 siklus? Tidak. Sesuaikan dengan kebutuhan. Apa tujuan Bapak Ibu? Misalnya ya, Bu Ira Husnia ingin menggunakan penelitian PTK, terus tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar. Bu Ira Husnia menargetkan 90 rata-rata nilai kelasnya misalnya. Nah, Bu Ira mengimplementasikan entah itu model, media gitu ya, metode gitu ya, atau bahan ajar gitu ya, untuk meningkatkan hasil, diuji cobakan pada siklus 1, jebret misalnya. Ternyata hasil rata-rata siswa itu masih 75. Kira-kira udah tercapai belum tujuan tadi? Belum, Bu. Nah, belum ya. Sehingga ya Bu Ira Husnia melakukan evaluasi. Saya tadi ini kok belum 90 ya, masih 75 ya, kira-kira apa ya, dilihat apakah dari Bu Ira Husnia yang kurang maksimal dalam mengimplementasikan atau faktornya ada dari siswanya, misalnya siswanya ternyata siswanya begini misalnya. Evaluasi, perbaikan evaluasi pada siklus pertama diperbaiki lalu diuji cobakan ke siklus kedua. Nah, pada siklus kedua ada kenaikan, tapi belum 90, masih 80. Sudah tercapai belum Bapak Ibu? Belum. Sehingga dievaluasi kembali, direvisi kembali, hasil revisi diuji cobakan di siklus ketiga. Nah, pada siklus ketiga ternyata sudah mencapai 90. Nah, tercapai kan sudah? Begitu. Teknik analisis datanya apa ya? Itu tadi penjabaran pada 3 siklus itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke daftar pustaka. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak Ajis. Terima kasih atas waktunya, Bu.
Eh, Kalau penelitiannya menggunakan kuantitatif, itu ada prates, terus sebelum dilakukan percobaan, ya itu ada prates atau apa ya, terus tes yang sesudah menerapkan itu, dan ada post tes. Itu betul apa salah, Bu? Itu pada apa, Pak? Pada apa, Pak? Pada penelitian yang sebanyak untuk pembelajaran menggunakan media seperti Iya, oke. Iya, penampilan. paham. Ya. Oke, paham. Jadi maksudnya Pak Ajis ini begini. Bu, saya tuh lihat ada salah satu tuh pakai menggunakan pretest dan post test, itu tuh maksudnya gimana, Bu? Itu tidak masuk ke teknik analisis data, Pak Ajis. Itu masuk kepada bab 3 betul, tapi tidak dianalisis data. Jadi post test, pretest, post test itu dimasukkan untuk melihat kemampuan awal dan kemampuan akhir, untuk melihat efektivitas pembelajaran. Tadi kan Pak Aziz kan bilang pada penggunaan media misalnya ya. Nah, pada sebelum Pak Aziz mengimplementasikan penggunaan media tersebut, Pak Aziz pengen tahu nih, sebagai pegangan Pak Aziz, kira-kira media yang saya gunain tuh efektif enggak? Saya lihat nih kemampuan awal siswa. Oh, ternyata rata-rata hasil siswa itu untuk mata kuliah PAI cuma 73 misalnya ya. Kan belum maksimal ya Pak Ajis ya. 73 nih. Nah, saya buat nih Bu sebuah konten kreatif gitu ya pada pembelajaran PAI. Saya buat nih. Ini bukan PTK ya, sistemnya kuanti ya, kuantitatif ya. Nah, pada materi apa Pak? Misalnya kan pembelajaran PAI itu kan banyak ya. Materinya apa, kelas berapa misalnya. Pak Ajis sekarang mengampu kelas berapa Pak Ajis? Tidak terdengar Pak Ajis, lupa di unmute suaranya. Iya, untuk kelas 4 dan 5 itu kan mungkin ada bab tentang haji atau bab penyembelihan itu dan sebagainya. Boleh, tapi nggak boleh ya Pak ya, kalau memang saya melakukan penelitian di kelas 4 dan 5 tidak diperkenankan. Harus sama. Jadi Pak Ajis, Mama misalnya di kelas 5 itu ada berapa rombel? Hanya sedikit, kurang dari 30, Bu. Lebih 5-6 gitu kalau penelitian. Satu rombel, berarti 2 rombel ya Pak ya? Ya. Berarti 2 rombel. Nah, manual gitu ya. Silakan Bapak Ibu tulis secara manual. Jadi nggak harus pakai apa style. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu, terdengar. Oke, jika tolong suara yang bocor itu. Nah, karena sudah waktu sudah menunjukkan pukul 11.50 lebih ya, waktunya kita selesai. Nanti format akan segera saya share gitu ya. Silakan Bapak Ibu cicil, sesuaikan dengan format serta arahan. Kita sepakati tanggal 8 ya, 8 Juni Bapak Ibu ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu gitu, silahkan. Saya tidak mentoleransi apapun gitu ya, kecuali 2 hal, berita duka dan berita musibah bencana misalnya. Kalau itu kan di luar kuasa kita sebagai manusia. Tapi kalau sinyal buruk, saya mau liburan, saya ketiduran misalnya, terus anak sakit,
kan saya sudah memberi waktu banyak ya Bapak Ibu ya. Anak sakit bisa nanti dititipkan gitu ya, bukan dititipkan anaknya ya, tapi dititipkan tugasnya ke entah itu sepupu, ponaan, saudara gitu ya. Tinggal Bapak Ibu kasih password, kasih jawaban Bapak Ibu untuk kirim di portal akademik gitu ya. Itu saya perkenankan gitu. Jadi saya tidak akan ada toleransi kecuali dua hal tadi, berita duka sama berita musibah. Itu di luar kuasa sekali gitu. Tapi kalau anak sakit, tetangga hajatan, mau rewang, terus mau liburan, mau apa, itu saya tidak ada toleransi sama sekali. Monggo Bapak Ibu, sudah durasi banyak sekali dari 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan ya terkait tugas UAS gitu ya. Hari ini saya pertegas, saya perjelas gitu ya, sehingga supaya apa? Supaya maksimal Bapak Ibu nilainya gitu ya. Saya soalnya sedih tuh kalau nilainya nggak maksimal, karena sebagian besar Bapak Ibu terindikasi gitu ya. Karena makanya nilai kemarin itu sangat lama karena saya satu persatu Bapak Ibu formatnya sudah sesuaikah, judulnya sudah relevankah gitu ya, tulisannya sudah sesuai belum, rata kiri rata kanan tidak. Saya kan sudah sampaikan pakai Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5, ada yang aneh-aneh tulisan menggunakan ukurannya kan gitu ya. Kita ini penelitian proposal itu kan ilmiah ya Bapak Ibu ya, tidak perlu aneh-aneh tulisannya gitu ya Bapak Ibu ya, jadi harus sesuai gitu. Jadi makanya saya satu-satu sudah selesai itu format saya review, saya cek plagiarisme satu-satu. Oh ini terindikasi, ada yang hampir 100% terindikasi gitu. Kecuali penelitian yang sudah ada hasilnya. Nah, kalau proposal itu kan baru proposal ya Bapak Ibu ya, baru rancangan. Tapi kalau udah dituliskan hasilnya, saya sudah bisa menyimpulkan walaupun tanpa saya lakukan cek plagiarisme. Gitu. Jadi oke, karena sini sudah azan ya, contoh penelitian tidak bisa Bapak Ibu ya, karena ini penelitian saya bukan penelitian ini tidak diperkenankan gitu ya, karena itu milik pribadi beliau gitu ya. Saya hanya bisa mencontohkan saja, tidak diperkenankan gitu. Jadi karena nanti kalau saya kasih contoh pasti pada niru semua. Nanti cari nih yang ini, nggak mau. Monggo Bapak Ibu cari sendiri, udah saya arahkan, contohnya sudah ada, begitu ya. Silahkan. Saya tidak minta Bapak Ibu sempurna, minimal Bapak Ibu paham lah gitu. Kalau untuk apakah perlu hipotesis? Tidak perlu. Untuk hipotesis tidak perlu Bu Hesti. Oke, saya akhiri. Ini mohon maaf karena tergendala sinyal tidak bisa on cam. Soalnya kalau on cam nanti saya terputus-putus suaranya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf ya jikalau ada salah kata atau gestur saya yang menyinggung Bapak Ibu. Saya harap tidak ada gitu, tapi ya saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan itu menjadi manfaat buat Bapak Ibu, menjadi salah satu pencerahan Bapak Ibu dengan metodologi pelatihan PAI. Saya akhiri sekaligus penutupan untuk kegiatan sinkronis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, saya close dulu sebentar ininya, kita foto dulu. Coba saya karena kan kalau foto kan nggak perlu pakai suara, saya bisa on cam. Meja. Sebentar. Sudah terlihat belum foto? Sebentar, aduh suaranya. On cam semuanya itu Bapak. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3.
Oke. Silahkan yang ingin foto dari HP masing-masing dipersilahkan Bapak Ibu. Oke. Ya, saya undur diri. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala hilaf. Kita bertemu kembali mudah-mudahan pada mata kuliah selanjutnya, insya Allah ya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Mohon Terima kasih. pamit.